Bapak Babinsa, Pak Babin masih dalam perjalanan. Yang terhormat Ketua NU PC Ranting Tegal Gede, para undangan RT yang kami cintai. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian. Yang mana pada malam hari ini Bapak-bapak bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat musyawarah tentang kebersihan. Kebersihan sangat penting sekali bagi warga kita karena di jam 3 ini adalah lingkungan yang sangat kotor. Karena apa? Pada tahun 2020 itu masuk orang. Jadi kita melihat yang di pinggir-pinggir ini kita sangat risih sekali. Saya kebetulan dengan datangnya Bapak Lurah yang baru, ini saya kenalkan Pak Lurah Abdul Kamil baru. Semoga Tegal Gede bisa maju ke depan, bisa baik seperti daerah-daerah yang lain. Mohon dengan hormat kepada warga lingkungan RT 133 bahwasanya kapan hari saya bersama Ketua PCNU ini dan Pak Dini, Pak Yoyo, kita pada waktu pelaksanaan kerja bakti Pak, kita musyawarah bagaimana lingkungan kita ini kalau diadakan kerja bakti setiap bulan biar tidak terjadi penumpukan sampah yang dari utara. Karena apa? Kalau sudah hujan kita saling menuding Pak. Jadi katanya RT 03, RT 02, RT 1 asal sampah itu dari RT 03. Dari yang 2, dari yang 1 katanya dari RW RT 02. Jadi sampah saling menuding. Ya alhamdulillah dengan adanya Pak Lurah yang baru mengadakan satu pembuatan kolam di depan kelurahan. Saya alhamdulillah Pak. Jadi dengan itu kita bisa musyawarah dengan rekan-rekan sama masyarakat lingkungan RW 05 bagaimana caranya supaya sampah bersih tidak numpuk di selokan. Mohon dengan hormat kepada Pak Lurah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat kami, terutamanya yang menempati rumah yang di pinggir selokan, di pinggir kalen. Karena apa? Sebagian warga kita masih banyak yang membuang sampah ke selokan. Padahal pengangkut sampah sudah ada. Saya tidak panjang lebar, mohon penjelasan dari Pak Lurah maupun pimpinan dari Pak Babin. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat kita berseru dan tempat kita menyembah. Dan alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan kemampuan untuk bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini. Dua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa dikenalkan dengan dinul Islam, dan karena beliaulah kita dipersaudarakan dalam ukhuwah Islamiyah, dan berharap kepada beliaulah nanti di yaumil akhir kita bisa memperoleh syafaatnya. Yang kami hormati Ketua Ranting NU Tegal Gede ya Pak. Ya. Yang kami hormati Pak Babinsa, Pak Ketua RW, Ketua RT dan seluruh tokoh masyarakat, warga yang berada di sepanjang RW 5 jalur Dam 3 ya. Saya ambil singkatnya saja. Terima kasih pada malam yang penuh berkah ini kami diberi kesempatan bertemu langsung dengan Bapak sekalian, dan juga saya kenalkan diri, nama kami Abdul Kamil. Saya baru sekitar 1 bulan berada diberi amanah di Kelurahan Tegal Gede ini. Semua
semoga bisa kita bekerja sama, semoga ke depan kita bisa membangun Tegal Gede ini menjadi lebih baik. Tentu untuk sesuatu yang besar, cita-cita yang besar itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Tidak ada sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang besar juga, pasti semuanya dimulai dari yang kecil. Bahkan ketika kita akan menggambar sesuatu apapun, kita memulainya dengan satu titik. Dari titik itu kita kemudian melukis, kita merangkai, dan kita menggapai apa yang ingin kita cita-citakan. Sama dengan pertemuan malam yang penuh berkah ini adalah semangat yang sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tentu tolong menolong itu bagian dari perintah agama. Yang ini kita harapkan, kita jawantahkan, dan kita praktekkan nantinya dalam kehidupan kita bersama-sama. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan mohon maaf, saya memang punya ide sederhana sebenarnya kemarin itu. Saya ingin pelihara ikan di depan kolam parit yang ada di Kelurahan Tegal Gede. Walaupun berkali-kali saya sampaikan, bukan soal ikannya itu, mau besar berapa bulan, mau panen kapan, mau diberi jenis ikan apa dan sebagainya. Namun sebenarnya yang saya inginkan adalah membersihkan aliran sungai yang ada di sini. Karena kan kami berada di hilir, tentu berharap Bapak yang ada di hulu ini bisa memahami. Ketika Pak Lurah punya ikan, yang mohon jangan dikotori sungainya, kan gitu Pak. Nah, kalau saya sebelum masuk sini, yang saya sering lewat kalau hujan itu biasanya, yang saya tahu ya sekilas karena saya memang bukan penduduk sini. Saya sendiri asalnya dari desa Kertosari, Kecamatan Pakusari. Jadi orang Indonesia, Pakon, Bedenang Kota. Ibu campur Pak, betul lopot kan. Kadang bisa, kadang lopot dan gula. Nah, ketika saya lewat itu biasanya seringkali ada banjir itu di pertigaan Batu Raden, Pak. Dan ketika saya lihat biasanya di situ banyak tumpukan sampah. Sampahnya dari mana? Tentu sampahnya dari orang hulu. Tidak mungkin orang hilir sampahnya lari ke hulu kan gitu. Yang terjadi adalah dari hulu pasti ke hilir. Kalau RT 1 nih dari utara Pak ya? 1, 2, 3 ya? Ya. Oh dari selatan, 1, 2, 3 gitu. Ya, nggak mungkin sampahnya RT 1 itu lari ke RT 3 kan gitu. Yang ada pasti dari RT 3 ke RT 2 ke RT 1 kan gitu. Tinggal kemudian bagaimana kita saling memahami. Karena apa Pak? Mohon maaf ya. Terkait dengan lingkungan ini juga, ini menjadi PR dan juga menjadi harapan kita semua agar aliran sungai yang ada ini betul-betul bisa memberikan kedamaian, keindahan, kejayaan, ataupun hal yang lainnya. Sehingga ketika kita bisa berdisiplin, khususnya dalam membuang sampah itu, tidak lagi ke sungai, apalagi sudah ada tenaga pengambil sampah, tentu ini akan bisa menjadikan alam ini bisa lestari. Ketika alam kita jaga, maka insya Allah alam itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada kita. Sama ketika saya akan mencoba pelihara ikan, yang tidak tahu besok itu hidup atau mati ikannya, ya kan? Karena ternyata aliran di situ banyak pencarian, banyak buangan limbah rumah tangga yang masuk situ. Namun niat kami, niatnya baik, bukan hanya ikan itu, tapi adalah kebersihan sungai di hulunya. Sehingga ketika saya sudah sekat, kan ikan itu kan saya sekat dengan jaring Pak. Harapannya adalah sampah-sampah yang ada di hulu itu tidak masuk lagi ke hilir. Sehingga harapan saya adalah aliran sungai yang ada di hilir atau selatannya Kelurahan Tegal Gede itu tidak lagi ada sampah. Ketika ada sampah, paling mudah kita mendeteksinya. Pasti ini sampahnya orang sebelah selatan, kan gitu. Tidak mungkin sampahnya orang sini. Kenapa? Sampahnya orang sini sudah saya jaring di depan. Hingga tinggal kita tarik tiap pagi, kita ambil tiap pagi. Saya sudah minta ke Pak Didik RW 6 ya Pak. RT 1 itu untuk mengambilkan sampah. Nah, harapan saya memang
efek dominonya itu yang kita harapkan. Bukan soal ikannya, saya sampaikan. Ikan mati tinggal kita belikan pasang lagi. Namun ketika budaya menjaga lingkungan, budaya membersihkan sungai, ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam rangka kita memberikan sesuatu yang baik kepada alam, maka insya Allah alam akan memberikan manfaat-manfaatnya juga kepada kita. Apa itu, Pak? Ketika jam 3, alhamdulillah Pak Dadut kemudian menceritakan ke saya, ternyata menangkap apa ide saya. Memang awal-awalnya kan banyak protes, Pak, kalau ikannya lari gimana? Kalau ikannya banjir dan sebagainya. Padahal ikan itu hanya etalase saja bagi saya. Tujuan utama saya adalah membersihkan aliran sungai. Memang tidak mudah ketika kita membersihkan aliran sungai dari hilir. Harusnya memang dari hulu, Pak. Dari hulu ke hilir itu lebih mudah. Tapi kalau dari hilir ke hulu ini memang agak berat. Namun bukan tidak mungkin. Dan alhamdulillah kemudian kemarin kami, saya, Pak Dadut, Pak Babin Sa, Pak Babin Kadipmas, Pak Imsem, kebetulan Pak Binsanya, Pak Sugi Pagino waktu itu. Kita sudah survei lokasi untuk penyekatan di daerah Masjid Sebelah Utara, Pak. Yang itu menjadi batas antara tanah warga Tegal Gede dengan tanah warga Antirogo. Kenapa kita perlu dilakukan penyekatan? Tidak dalam rangka menghambat aliran air, tapi dalam rangka untuk menghambat aliran sampah. Sehingga ketika kita sekat di situ dan kita siapkan tenaga mengambil sampah setiap harinya dari sana, harapannya adalah tidak ada lagi sampah warga Antirogo itu yang kemudian meracuni, merusak aliran sungai dari warga Tegal Gede. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika masih ada sampah di sekitar sini, sedangkan di sana sudah disekat, berarti tidak perlu tanya lagi dari sampahnya siapa. Itu adalah sampah kita semua. Syukur-syukur kemudian, masing-masing RT ini juga melakukan penyekatan yang sama. Tidak dalam rangka untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang membuang sampah dan sebagainya, tapi dalam rangka untuk menjaga agar sungai ini tetap bisa bersih dari aliran bersih dari buangan dari kotoran-kotoran sampah. Ketika aliran sungai ini betul-betul bersih dari sampah, ada banyak agenda ke depan, ada banyak rencana-rencana ke depan yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang ingin saya lakukan pertama mungkin adalah pengerukan. Saya lihat memang beberapa aliran terutama di RT 1 ya. Sangat RT 1 itu sangat dangkal. Paling hanya 30 cm. Iya. Padahal tak lihat tuh kemungkinan besar dalam sih. Awalnya dalam itu, Pak. Kenapa? Awalnya dalam. Iya, bisa jadi karena terjadi pendangkalan. Jalannya diuruk pakai urukan, Pak, dulunya. Akhirnya larinya ke sungainya, Pak. Ya, apapun itu, ya kan, nanti kita akan usulkan ke PU dan sebagainya, kita lakukan agar pengerukan lagi. Pengangkatan tanah yang ada di situ. Bisa jadi memang terbawa aliran air dan sebagainya sehingga terjadi endapan-endapan lumpur dan sebagainya. Harapannya dengan itu diangkat, nah, kemudian kan sudah mulai dalam. Nah, ketika sudah mulai dalam, sampahnya sudah bersih, kita pasti punya ide-ide yang lain. Nah, itu yang saya harapkan dari warga sekalian ini adalah partisipasinya. Tawanu itu, mari kita tolong menolong. Apa yang bisa kita tolong? Karena saya yakin bukan hanya di masjid bukan hanya di masjid kita bisa mendapatkan surga, bukan hanya di masjid atau di musola kita bisa memperoleh pahala. Saya yakin di aliran sungai ini pun kita bisa mendapatkan pahala. Demikian juga apabila kita mengabaikan hal-hal yang kecil, mengabaikan masalah sampah, mencemari lingkungan dan lain sebagainya, ya bukan tidak mungkin nanti kita sama-sama kena hisab masalah sampah. Oleh karenanya kami berharap bagaimana kita mulai dari tahap demi tahap. Tidak bisa langsung spontan bersih, langsung bisa begini-begini ini. Tentu semuanya butuh tahapan, semua butuh proses, semua butuh waktu. Dan saya yakin jika saat ini pemikiran kita sama, tujuannya kita sama, kita ingin membersihkan sampah, minimal adalah sampah kita sendiri. Setelah kita minum ini tidak kita buang di situ.
Satu sampah kita buang, jika ada 100 orang melakukan hal yang sama, ya banyak juga, Pak. Dan kebetulan ya di rumah saya itu tempatnya TBA. Di desa saya, Desa Kertosari itu lokasinya tempat pembuangan akhir warga Jember, Pak. Dan salah satunya mungkin warga sini juga tahu sana. Yang kemarin sebulan yang lalu terjadi kebakaran, Pak. Kebetulan saya waktu itu masih tugas di Damkar. Ya di tempat saya, di TPA saya. 7 hari 7 malam kita semprot itu tidak mati-mati. Ya, padahal kondisinya ya basah, panas. Ternyata di dalam itu ya macam-macam. Nah, bukannya kita untuk apa? Ya kita memberikan sesuatu yang baiklah bagi alam ini. Harapannya ketika itu sudah dikeruk, kalau mungkin ada ide dari Bapak, misalnya Pak perlu dikasih ikan, mari kita kasih ikan Pak. Tapi kita harus jaga. Apa boleh nanti dipancing? Kalau dipancing saya kira tidak masalah. Misalnya dijadikan tempat lomba pancing lah atau apa, yang penting tetap terjaga, jangan sampai kemudian ada kegiatan kemudian malah menimbulkan sampah baru. Ya. Kenapa? Menjaga dan mempertahankan ini suatu yang sangat berat bagi kita. Kemudian mungkin ada ide yang lain, bahkan anak-anak kecil tak lihat tadi ini saya lewat dari sini itu ada yang main perahu-perahuan gitu Pak. Cuma karena airnya kecil nyangkut itu Pak, tidak jalan lagi, ditarik lagi. Saya ingat dulu masa kecil. Kalau dulu saya bukan hanya main perahu-perahuan ya, bisa jadi mandi di sungai itu. Mailang-mailang itu. Walaupun juga tidak kita sarankan. Karena memang kualitas air dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa jaga, pertama dari sampah yang besar dulu kita urai, kemudian nanti Pak Insem ya atau Pak Gino ya nanti kita bersihkan lagi. Insya Allah kan ada caranya itu. Kita coba kasih contoh yang kecil, yaitu di depan kelurahan. Nah, harapannya kita ini bisa berefek sana. Nah, siapa tahu Pak nanti ke depan ini bisa menjadi destinasi tersendiri, destinasi aliran sungai, destinasi lain dan sebagainya. Saya tuh punya mimpi seperti di Banyuwangi, di Jogja, dan yang terdekat yang saya tahu tuh di Panti ya Pak ya. Tapi saya belum datang ke sana Pak Gino. Ini juga ada Pak. Oke, di Panti. Tapi di sana lokasinya itu kan berada di hulu, Pak. Di dekat dengan pegunungan. Kita ini berada di hilir, di tengah kota. Dan ini yang ada, Pak Yai, sudah ada di mana? Di Lumajang. Lumajang kota itu ada kerambah-kerambah banyak ikan. Nah, bukan tidak mungkin nantinya bisa menjadi destinasi bagi kita. Ya, bisa memberikan nilai ekonomi atau memberikan nilai manfaat yang lainnya dan sebagainya. Nah, itu saja sebagai pengantar diskusi kita hari ini malam ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa mohon dengan sangat bahwa niat baik kita mari kita kuatkan lagi, mari kita maksimalkan lagi ikhtiar kita sehingga apa yang menjadi cita-cita kita agar aliran sungai atau aliran parit atau sok-sok yang ada di sini ini bisa betul-betul kita bersihkan bersama-sama. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kekompakan kita bersama, Pak. Itu aja dulu. Soal biaya, soal alat, soal apa dan sebagainya itu nomor yang sekian. Yang penting kita kompak, kita sepakat dan kita komitmen serta mau menjalankan ini dengan secara maksimal, maka insya Allah yang lainnya akan begitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Lurah. Oh, tambahan lagi, mohon maaf Pak ya. Selain kita juga menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, yang terpenting lagi adalah menjaga agar aliran air ini kan memang pertama, ini kan asetnya pengairan Pak. Bahkan sekitar 1 atau 2 meter. 1 meter satu badan itu menjadi aset dari dinas pengairan yang ini harus kita jaga bersama. Apapun itu ya sebisa mungkin aliran air sungai itu tidak ada yang menghalangi, baik bangunan, baik apalah yang namanya ya, mungkin juga ada kandang dan lain sebagainya yang bisa menghalangi aliran dari sungai itu.
Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Kami beri kesempatan untuk Pak Haji Iqbal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Mbak Mbak Perhimpunan Tegal Gede, Pak Nafi, Pak Hasan, semuanya, tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka membicarakan program-program yang prioritas dari kita semua, karena sudah terlalu lama merasakan hal yang seperti ini tidak enak dipikir-pikir, maka program ini dibicarakan malam ini. Idenya ini memang dari kerja bakti kemarin yang secara serentak di Kabupaten Bogor itu mengadakan kerja bakti massal. Nah, di sini dengan setelah Ramadan kumpul dengan kelompok kecil, ada ide kalau hal yang seperti ini karena positif. Bagaimana kalau kita itu dijadwalkan saja, artinya pas setiap bulan sekali ada kerja bakti massal seperti ini. Seperti ini Mas, gitu. Jadi saya bilang ini terlalu berat kalau kerja bakti kayak gini ini sampai makan tenaga kayak gini, lelah sekali waktu itu karena luar biasa sudah. Rumputnya itu seolah-olah sudah sama dengan jalan. Aduh, ini sungai sudah seperti ini. Dia tidak mampu, makanya kemarin tidak sampai selesai sekalipun tenaganya sudah banyak karena terlalu beratnya itu. Nah, kalau pas dijadwalkan 1 bulan sekali, insya Allah itu tidak akan terjadi kotor yang seperti kemarin. Insya Allah akan terjaga. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah. Itu iman baik sekali dan dasarnya sudah jelas tadi disampaikan bahwa an-nadhafatu minal iman itu memang harus kita jangan hanya slogan saja, kita harus yakini bagaimana caranya menjaga kebersihan itu. Harus ada tindakan yang nyata. Ini insya Allah sudah merupakan titik awal untuk menuju ke sana. Kita akan punya lingkungan yang bersih, yang nyaman, yang asli. Karena sungai ini bukan hanya di dunia, nanti di akhirat, di surga itu tersusun sungai-sungai itu. Takutnya, khawatirnya, bukan takut, khawatirnya sungai-sungai kita nanti di akhirat itu tidak terlalu bagus seperti itu, sekalipun di surga, karena di dunianya sudah tidak memperhatikan, mungkin di surganya juga sungainya yang biasa-biasa saja, tapi namanya surga yang sudah 100 kali lipat keindahan yang ada di dunia. Yang terbaik di dunia itu nanti di akhirat katanya itu 100 kali lipat indahnya. Bagaimana kita bayangkan? Nikmatnya juga seperti itu. Tidak bisa bayangkan. Dan kita nikmat satu di dunia ini saja sudah bagaimana ya? Kadang ada kabar mau beli mobil besok saja, kadang 1 malam tidak bisa tidur. Kayak apa besok enaknya gitu. Itu satu nikmat ini. Mungkin belum satu nikmat. Apalagi nanti pas di kali lipat 100 kali, bagaimana nikmatnya seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Karena memang luar biasanya. Itu masalah kebersihan sesuai dengan ta'awun 'alal birri itu juga harus kita kompak memang. Kalau tidak kompak tidak bisa. Artinya RT 1, RT 2 saling tuduh-menuduh tidak bisa, seperti itu tidak bisa. Harus kita serentak bersama, kita jaga bersama, insya Allah akan kita nikmati nanti seperti apa hasilnya ya kita itu. Memang bagus sekali, saya dukung programnya Pak Lurah ini. Nanti akan ada
apa ya, ide-ide kita itu akan terwujud nanti kalau sudah pertama bersih, kedua nanti itu apa yang akan terjadi itu pasti lebih dari hanya bersih nanti. Mungkin ya destinasi itu yang menjadi harapan kita bersama kalau pas kita itu masuk di destinasi percontohan Kelurahan Tegal Gede misalnya. Amin. Karena itu memang dimulai dari yang kecil, benar, harus dari yang kecil. Kalau langsung pas kita sekarang itu kita ayo buat kolam yang sangat indah mungkin di selokan ini, tidak mungkin. Dari yang kecil dulu lah, sama bersih dulu, nanti kita akan ada tindak lanjutnya dari bersih. Itu yang kaitan dengan ini melenceng dari yang menjadi pembicaraan malam hari ini, karena ini memang programnya Ranting NU Pak Lurah. Jadi begini Pak Lurah, yang mau saya sampaikan, saya minta izin untuk mendata warga NU yang ada di Kelurahan Tegal Gede dengan momen 100 tahun NU. Rencananya buku induk ini karena selama NU berdiri sampai sekarang itu tidak pernah ada. Saya waktu ikut PKP itu, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama itu diminta oleh instruktur coba didata sebagai ketua ranting warga itu yang ada di Kelurahan Tegal Gede itu berapa. Jangan hanya banyak-banyak, berapa, ingin tahu. Dari sana saya berangkat punya ide untuk mendata dengan nanti akan diagendakan. Insya Allah data ini diharapkan umurnya ratusan tahun. Karena saya berniat untuk menuliskan dengan tinta emas. Dengan tinta emas akan saya biayai tadi. Akan saya biayai dengan yang menghasilkan cetakan yang terbaik lah. Sekiranya bisa umur 100 sampai 200 tahun, jadi anak cucu kita itu bisa tahu. Durasnya pada tahun ini siapa tahu nanti. Termasuk dalam kita semua. Ya itu yang saya nanti minta izin ke Pak Lurah karena saya akan melibatkan RT/RW juga untuk minta tolong mendata. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, tidak banyak, kurang lebihnya minta maaf. Allahumma fiqh ila ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal Gede keren, hebat, RT/RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Bapak Haji Iqbal. Untuk berikutnya Pak Babin atau Pak Babinsa, monggo. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat dari saya. Juga mohon izin senior Pak Babinsa, Pak Sutino. Jadi wacana kita sebenarnya yang akan kita bahas hari ini malam ini terkait masalah kebersihan lingkungan. Kemarin sebelumnya beberapa minggu yang lalu kegiatan demi kegiatan sudah terlaksana alhamdulillah dengan lancar. Mulai dari kegiatan jalan santai, karnaval, hingga terakhir kegiatan besar itu terkait masalah buat clean up gitu Lurah Day ya. Jadi kegiatan itu sudah mencerminkan bahwasanya alhamdulillah warga kita itu kompak. Dalam hal apapun insya Allah lah. Saya harapkan nanti ke depannya ya terus seperti itu. Nah, dari situ bagaimana nih hubungannya dengan kegiatan malam ini? Tentunya kita bisa aplikasikan ke kekompakan kita dari kemarin. Rasulullah itu pernah bercerita kepada sahabat bahwasanya ada sahabat yang nantinya masuk surga dengan apa? Karena dia tidak ridho ada ranting yang jatuh yang akhirnya akan membinasakan, mencelakakan kaum muslimin. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan kebersihan. Dan akhirnya masuk surga. Hanya ranting aja gak ridho. Kalau seandainya nanti bisa mencelakakan kaum muslimin. Nah, dalam hal ini kita tarik ke dalam kebersihan apa nih yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita bisa melihat, mungkin kita sudah kemarin kami sempat pantau dari jam 3 depan sampai
ini ya masjid gimana? Nah, masjid perbatasan anti rokok ini kita sudah melihat ternyata setelah dilakukan pembersihan, tapi ya seperti biasanya kita masih melihat kembali lagi kotoran seperti semula seperti itu. Terus solusinya bagaimana? Saya kira sudah disampaikan barusan oleh Pak Lurah terkait masalah konsep-konsep seperti itu. Insya Allah kalau kita kompak seperti kemarin dengan sedikit aja teknis yang perlu disesuaikan, kami yakin insya Allah kita bisa. Tidak bisa. Terkait potensi yang ada di Tegal Gede, tentunya kita bisa bercermin dengan beberapa destinasi yang lain. Mungkin di Panti saya pernah ke sana sudah Pak Lurah di Panti itu. Jadi Panti itu pendaya gunaan sungai sebenarnya. Jadi sungai digunakan sebagai destinasi wisata. Dengan yang naik ke sana itu kalau dari orang dari luar Panti itu memang ditarik-tarik seperti itu. Cuman itu wacana yang saya kira mungkin masih jauh sekali. Terus bagaimana nih dalam titik-titik ke depan ini? Kan gitu ya. Step by step dulu aja. Stepnya, oke. Kita dari kemarin sempat, ini sebenarnya dari Om Dadut nih sebenarnya. Alhamdulillah Om Dadut, saya baru masuk sini 2,5 tahun yang lalu nih Om Dadut. Itu sudah ada penyampaian ke saya. Pak Imsom, tolong dong disosialisasikan terkait masalah kebersihan di lingkungan RW 5. Nah, cuman karena waktu itu kita komunikasi mungkin kurang, akhirnya kita tunda-tunda karena kepadatan kegiatan yang lain. Alhamdulillah kita sekarang berkesempatan untuk hadir di sini. Bagaimana nih? Kalau kita misalnya bekerja keras, Pak, otomatis setiap bulan kita bakalan kerja bakti. Tiap minggu bakalan kerja bakti. Karena apa? Sampah tidak akan ada habisnya. Bagaimana caranya? Akhirnya kita sepakat untuk membuat percakapan. Tentunya kita komunikasi dulu mungkin Pak Lurah dengan dinas terkait. Dalam hal ini mungkin dinas pengairan gitu. Terkait itu. Yang kedua mungkin bisa diwacanakan juga sungai kita itu sudah kayaknya dangkal. Berapa senti sudah mungkin 40 cm, 30 cm, 40 cm lah. Ini kalau misalnya hujan deras terus sampah masuk terhalang, kemarin sudah kita lihat, kita juga dapat informasi sebelumnya di Tawangmangu, tepatnya Jalan Batu Raden itu kalau misalnya banjir di sana ada genangan air. Termasuk kalau sudah nemen Pak, data yang masjid ini katanya juga ada genangan juga, itu benar ya? Nah, Pak Mudin. Pak Mudin rumahnya Pak Mudin. Iya, udah tahun langganan. Langganan sudah lah. Ya jadi masa karena apa tuh? Kok bisa seperti itu kan gitu? Nah itu harus diselesaikan. Atau mungkin sudah ada pendangkalan nih. Akhirnya kita karena ini mungkin proyek besar Pak kalau masalah pendangkalan Pak, mungkin butuh instansi terkait. Setelah itu mungkin bisa diwacanakan Om Dadut terkait masalah kerja bakti yang sekiranya nggak memberatkan warga nantinya. Mungkin bisa didiskusikan apakah nanti 1-2 atau gimana. Terus kita juga ajak yang masih muda Om Dadut. Kita ajak rekan-rekan yang masih muda. Karena pengalaman kemarin, kita sempat kerja bakti di sini. Saya pantau, yang muda itu kayaknya malam mingguan, hari mingguan semua tuh, mungkin ke alun-alun, mungkin kemana. Saya lihat yang sudah sepuh-sepuh yang malah turun ke sungai. Yang mudanya kemana nih, yang masa energi gitu. Nah, jadi tugas terkait pemeliharaan lingkungan itu bukan cuma tugas yang sudah sepuh, tapi juga yang masih muda. Makanya kan kita mendidik generasi. Mungkin saya juga masih muda gitu. Kalau saya mendidik diri saya sendiri mungkin seperti itu. Mungkin saya juga dididik sama Om Dadut mungkin. Nah, bagaimana caranya untuk menarik empati mereka terhadap lingkungan? Ayo dong, kita bareng-bareng. Nah seperti itu. Tentunya jenengan saya yakin sudah punya putra-putra yang mungkin juga seumuran seperti saya. Pak saya usia 30-an, mungkin juga ada di bawah. Itu sebenarnya masih bisa diajak. Silakan kita biasakan mereka. Jadi kita arahkan saja dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai mereka keluar kita nggak tahu kegiatan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kekompakan seperti ini Pak, insya Allah nanti kalau misalnya pun
ada anak kita di jalan, ada apa-apa, saya yakin kok, wah nikah di anak Ria, nah, masih ingat, masih tahu antara RT 1, RT 2, RT 3. Tapi kalau sudah misalnya tidak ada jalinan kekompakan misalnya ya, wassalam, kan seperti itu. Tanya kan mulai dari malam ini mungkin untuk kedepannya selain yang sudah senior, yang saya sudah 40 ke atas, mungkin kita juga perlu adanya regenerasi juga untuk yang masih muda terkait apa kecintaannya kepada lingkungan. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Lurah, saya kembalikan lagi ke Bugino selaku moderator. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Lurah, kami hormati Bapak Sen, Bapak RW, Bapak RT, serta bapak-bapak sekalian, warga RT 3 yang saya hormati. Sudah panjang lebar yang disampaikan oleh Bapak Lurah, Bapak Ketua Fitmas, serta Bapak Ketua Bapak Gede, yang intinya semua mengarah ke kebersihan lingkungan, terutama sungai yang ada di Dampika ini. Monggo kedepannya kita wacanakan kerja baktinya hari apa, minggu keberapa tiap bulan, Pak Badut, serentak mulai dari RT 3 dulu, RW RT 2, 1, atau serentak 1 RW sekalian. Nanti kita dukung, kita ikut membantu di Dampika ini. Mungkin ada dari warga atau bapak-bapak sekalian mau menambahkan atau usul saran, monggo disampaikan di forum ini. Nanti kedepannya biar tindak lanjutnya tidak ada kendala atau tidak ada berundel di hati. Dari saya itu, aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Kepada Bapak Babinmas maupun Pak Babinsa, monggo untuk perwakilan dari RW 1, mumpung ada 3 pilar yang mau diusulkan, Pak Haji Nurul atau Pak Jubarto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya minta maaf kepada Bapak, sebetulnya ini bisa jadi tetangga saya juga. Ya. Persalikan itu. Jadi ke Kasmaran. Oh, betul. Tak sampai sebelum Oh, Pak Samuri, RT Samuri. oh. Ya, maaf Bapak Lurah, itu ide yang bagus tadi, saya baguskan sosok. Nah, terus seandainya itu belum sekat-sekat, itu sampahnya itu mau dibuang kemana? Nah, tadi nanti ada pengangkutan, misalnya seperti gerakan beri biasanya membuang sampah. Nah, itu kan sudah ada iurannya. Terus seperti saya usulan ini, seperti gerobaknya itu sudah rusak, itu tanggungannya siapa? Nanti tiap pagi itu ya saya di Joni pas butuh, Pak. Nah, ada pelacur. Kurang lanjut. Kurang itu yang satu ya. Dan kedua yang berpinya, Pak. Yang tandingnya punya mereka malu. Nah, seterusnya pun kuliah termusul hatinya jelas. Nah, soal yang mulai lambuan ini kan gitu pun tanya ke Pak RW,
Pak RW kapan? Sudah saya ajukan ini Pak Haji. Nah, sedang Puan Maria Seneka hampir di rumah Pak RW. Lurah. Terus gimana? Yang mulai dari nol lagi nih Pak Haji. Nah, sekarang jadi ini sudah ganti lagi. Telok. Setahun telok. Terus Pak Musdi. Padahal tinggal gede. Kenapa? Yang lain itu saya lihat di desa-desa lain itu ada yang di kafe, di aspal, sedangkan etis apa mulus Pak. Masyarakat sudah terus oleh Pak, saya itu ingin nanya, apa sih kendalanya? Kendalanya itu apa sih? Nah, semua itu ingin tahu kenapa warga itu nempung ke saya terus Pak. Dorong Pak Haji mata ya aset harus. Nah, itu dia buah belakang dok tanya ke Pak RW. Pak RW jawabannya, "Duh, deket boleh." Nah, itu Pak terus-terusan kayak itu pas udah sejak masalah. Itu Pak. Terus masalah enggak sok-sok boleh Pak. Nah, jadi mereka terjadi kepakaran nonton paling cekat dari RT 3 ke RW 2 RW 1 menggula warga Pak, warga RT 1 nah jadi supaya ketemu maksud RW 3 nah jadi nggak bisa ngelak tuh. Terus RW 1 ini nah, itu nantinya jadi pas dibuang sama warga RT 1 misalnya, padahal yang itu dari RT 3 dibuang pas ditompok jalan-jalan pas dibuang gitu ini terkena Pak pas dulu Pak berubah kan nah ini kan pas tanggungannya siapa itu untuk membenahi gerobak sampai saya kasihan gitu karena kendaraannya sudah macet, sudah nggak buang sampai. Pak, maaf Pak, untuk gerobak awalnya RT saya yang ngadakan. Iya, belum masih Mas. Ya, gantian Mas. Sebentar, sabar. Tenang bro. Tenang Gi. Kemarin Gi. Satu ya. Ya, sebatas itu aja Pak Lurah, saya terima kasih atas perhatian Pak Lurah. Jadi mulai dulu saya itu ada di sini sudah ganti lurahnya, tapi belum tahu yang mana lurah itu ya. Nah, cuman sekarang ini alhamdulillah Bapak Lurah, nah tetangga saya juga di Kertosari ini sudah tahu semua kalau ini lurah saya. Jadi mulai dulu nggak ada Pak. Lurah itu di sini itu Mas meleleng kata sobung Pak. Yang mana lurah? Kalau yang sekarang alhamdulillah ini lurah kita. Nah, itu loh ya. Ya, begitu aja Pak. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gal gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Pak Haji, perwakilan dari RT 01. Untuk RT 02, silakan. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Tegal Gede, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Dinas, dan Pak RW, RT 2, RT 3 yang saya hormati, tokoh masyarakat yang saya hormati. Terkait dengan sampah, alhamdulillah untuk RW 5 ini yang sudah tertib sampah itu insya Allah sudah 70% Pak Lurah. Karena di sini saya petugas membuang sampah setiap harinya. Nah, maka dari itu saya sangat setuju sekali kalau memang ada wacana untuk penyekatan kedepannya kita itu biar sama-sama tahu, biar saya kembalikan lagi biar tidak saling tuding seperti itu Pak. Karena apa? Setelah saya buang, saya kembali lagi mau buang di sini kadang sudah ada kresek dibuang ke pasnya ambil. Itu loh Pak. Jadi ya mohon dan sangat untuk warga
kalau lingkungan kita itu bersih itu sebagian dari iman, betul Pak ya? Kalau kita bersih dilihat kita sendiri enak, kan seperti itu. Jadi untuk warga terutama di pinggir-pinggir kanal, yang di pinggir kanal itu yang diutamakan. Karena apa? Apalagi sekarang sudah mau menghadapi musim hujan. Apabila kalau kanal kita itu banyak kotoran, banyak limbah sampah, yang ditakuti apa? Nanti akan terjangkit seperti itu Pak ya. Apalagi sekarang sudah mau menghadapi musim hujan. Jadi untuk yang terutama yang di pinggir kanal ataupun yang di dalam, mohon dan sangat ya untuk saling menjaga kebersihan yang di kanal. Kalau untuk RT 1 ya alhamdulillah saya sudah koordinasi sama Pak Haji Nurul awal-awal itu. Setelah RT 2 sudah tertib semua. Nah untuk RT 1 itu koordinasi sama Pak Haji Nurul, semua dikoordinasi sudah semua. Yang untuk di pinggir-pinggir kanal, ada sebagian masih ada dibuang ke jurang karena masih mau menutupi jurang. Karena ya terus terang aja untuk lingkungan RT 1 itu semua golongannya Pak Haji Nurul dari Tegasi Pak Nurul. Awal-awal buang itu. Terus itu RT 2 ya dari bendahara, dari Karang Taruna, dikoordinasi sama Karang Taruna RT 2, terus didukung sama Pak RW. Nah untuk yang RT 3 ini ya mohon maaf sebelumnya ada sebagian, ada yang juga sebagian yang tertib. Gitu loh. Terus terang aja Pak, karena saya di sini setiap harinya yang melihat sampah. Gitu loh. Kalau sudah tidak ngalir kanalnya, karena saya berhadapan dengan kanal, rengek Pak, masuk semua Pak. Gitu. Jadi ya mari kita saling menjaga lingkungan. Kalau kita harus bersih lingkungan kita, bukan orang lain yang merasakan, kita semua yang merasakan. Seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dari Assalamualaikum. Bapak Joni Pak. RT 2 nih. RT 2 Pak. Terima kasih untuk perwakilan dari RT 2. Untuk RT 3 langsung aja Pak RT-nya. Ayo, coba kado kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lurah, Bapak Kabinat Mas, Bapak Bisa, dan warga semua. Terkait masalah sampah, di ET 3 itu berapa orang sudah Mas John yang buang ke Mas Joni? Kurang lebihnya orang, kalau yang di pinggir sini 10 kakak yang di pinggir-pinggir. Yang di dalam Semua Mas Joni, jangan yang di pinggir-pinggir. total semua insya Allah 26. Ya, berarti kan hampir sudah ya. ET 3 kan hampir sudah, Iya. hampir seluruhnya kan gitu. Yang pinggir kurang lebihnya 26. Sama yang di dalam juga. Ya kalau bisa saya minta datanya Mas ya. Oke. Siapa aja yang masih belum Iya. bisa dikoordinir ya. Oke, siapa ya? Agar tidak saling tuding gitu loh. Nah, karena ET 2 ini jadi beban berat Mas bagi saya. Karena yang dituduh selalu ET 3. Iya. Padahal dari sana tidak tahu. Yang dari Adi Rogo, dari Bedaduk itu Pak. Iya. Itu loh. Karena di sana ini kelompok buang sampah itu di Bu Slamet itu. Takutnya dijual-jual gini itu. Di bangga maksudnya itu. Itu yang dikhawatirkan itu loh. Masa ingin tahu datanya siapa saja, yang belum buang siapa saja kan. Ya, betul. Mumpung ada masyarakat di sini itu juga banyak ya. Itu Mas ini. Untuk mengenai kelanjutan masalah susuk kerja bakti ini, kalau bisa saya mohon minggu besok ini untuk mengawali. Gitu. Mulotan kan cuma acung, bisa mulut lemelon. Ikulah. Tidak untuk mengawali. Metotok si beri. Ya. Dipuji itu Majoni. Mun bisa itu dua pokok dia cai nggak seberi. Aku itu telok melol saya tong metong aku. Baru itu telok mulai tak kei bayan melol lu wah. Salah melol itu telok ini bayan. Kan repot saya. Padahal sampai di sok-sok jalan. Dari sana kan saya tidak tahu kan gitu.
Jadi dia kan yolo melolo pun dinamul. Atau yolo banyak lagi. Iya, bener kan Pak Lurah bener. Itu cocok Mbak. Ya, dan Pak Lurah betul. Tapi cak bungan cak bunda saya belok Pak. Kadang-kadang ke Joni lah bos saya si muang lah. Neng-neng kok. Tapi kan juga sedikit lagi. Ya. Kan gitu. Namanya masih perbaikan Pak ya. Benar. Iya. Gitu. Jadi untuk warga saya monggo untuk menambahi. Mungkin Pak Haji Mansur. Pak Haji Mansur. Monggo mengenai kebersihan. Boleh nih kasak minim sih muang ke Joni. Kira macam. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Dan semua hadirin semuanya dimuliakan Allah. Kami sangat terima kasih yang telah disampaikan bersama kita juga semua warga. Kalau masalah yang sudah selesai, kita akan buka lembaran baru dan itu sesuai dengan program yang Bapak Lurah programkan. Ya, jelasnya kita ini kan wakil masyarakat. Nah, jadi kita ini harus gerak, sudah memulai lah, terutama dari diri sendiri sudah. Begitu kita sampaikan ke masyarakat, minimal dari sebelah rumah kita masing-masing kan gitu ya, dari saudara-saudara ini, terutama yang dari RT 3. Kalau RT yang lain bilangnya kan sudah ada tokoh masing-masing. Lalu juga mewakili dari RT 3, mungkin kegiatan yang kemarin-kemarin masalah buang sampah segala macam, juga kita nggak tahu dari anti rokok atau dari mana, kita nggak tahu, apalagi musim hujan gitu. Yang penting kita sekarang sudah selesaikan aja masalah itu, nggak usah rutin kanan kiri, muka belakang nggak usah ya. Kita mulai buka lembaran baru aja gitu. Apalagi Bapak Lurahnya baru, segala macam sudah gimana yang baru semua lah gitu, supaya kita pandang itu enak. Nah. Apalagi sudah jelas nanti penyekatan masalah sampah ya. Antara Tegal Gede dengan Kirogo sudah di dam masjid. Nah, itu. Lantas di sini kira-kira di mana? Apa di ini? Bukan di sana Pak. Tidak batas Tegal batas RT 1 dengan RT 2 dengan RT 3. RT 2 kalau bisa di positif. Grup Paskan sudah. Jadi Ya, biar nah. ketemu siapa yang sampahnya siapa kan gitu. Kalau enggak nanti kan kita antar ke Bapak RT-nya sampahnya itu kan gitu. Ya. Ini sampahnya warga sampean kan gitu aja, biar tahu kan gitu. Biar tidak saling duting kan gitu. Nah, nanti di Antirogo, nanti RT Antirogo yang kita panggil kan. Kalau sudah di perbatasan sana. Per RT sudah. Kalau berdadung ya sudah beres, sudah nggak tahu ya. Cuman juga walaupun berdadung kita jaga juga kan gitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Kita tutup karena ini di Tegal Gede mulai dulu ndak ada busekel, sekarang ada busekel. Monggo busekel kenalkan sama warga Pak Lurah kan. Tapi busekel cari Ini sekelnya. Baru juga. Iya baru juga. oh anyar dia nih kan. Anyar apa? Sebenarnya kolam itu sebenarnya kolam. Ini nanti juga RT 3 ini harus jadi kolam juga. Amin. Harus jadi kolam juga. Aman? RW 3 Pak, insya Allah kita jadikan rule project. Insya Allah kalau misalnya Allah berkenan kita usaha untuk kesana. Insya Allah. Gimana? Ada yang masih unek-unek dari warga, dari pemudanya? Ada tambahan ya Pak ya. Saya dari RT 2 ya. Nggih. RT 2 belakang STM Pak. Yang belakang STM yang mempunyai selokan juga namun kecil. Namun banyak sampah yang terhambat di sana. Itu pun kita perbatasan sama sawah. Rumah kita kampung, sawah baru perkampungan tadi. Pak Rusdan.
di rumah Pak Muslim. Oh, gitu. Dan sana maaf, di sana kadang banyak kotoran sapi. Gimana kendalanya itu, Pak? Mau solusinya? Gini Pak Lurah, di Timur Gumuk saya itu kalau Kuburan tuh sudah kuburan, kalau sudah airnya itu banyak mengalir, itu kotoran sapi dibuang ke susuan. Jadi pernah kita tegur pemiliknya, dia ngomong mau dibuang kemana? Oh saya penghasilannya sapi, kan kita repot. Ya, itu sudah sudah gitu kan repot Pak. Kalau digali di sekitarnya tuh nggak ada lahan, sekitar kandang gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ya ini yang Kandang kan ada ada tempat bermainnya sapi. sapi. Ada. Pak. Nggak ada Pak. Kalau di sini nggak ada. Sapinya ada main. Nggak. Sapinya punya berapa udah tahu? Satu, kadang dua. Bisa didata kalau. Jadi kesempatan kalau sungainya banjir ya bang Betul. situ jadinya. Lolos sudah gitu. Nah ini yang sulit gitu. Penghasilannya satu. Di situ. Apa itu? Konten juga. Apa? Hasilnya konten. Apa harus ada punya kata juga? Perlu edukasi aja itu. Dan juga sampah banyak. Dan iya ada tambahnya Pak Lurah. Kalau musim hujan kan yang di pinggir jalan ini kan ditameni rumput gajah. Dengan orang pemilik sapi kan gajah. Iya. Itu kalau sudah musim hujan itu sudah tinggi mengganggu aktivitas orang lewat Pak. Itu. Jadi kalau ditegur itu ya agak ngeyel gitu. Ya ditebang aja wong itu jalan. Ya itu tapi ngamuk dengan Sudah 1 bulan sekali kita tidak bakti seperti kemarin kan aku bilang untuk yang udah Jadi ada usulan dari Pak Denny itu kalau disetujui ya. Ada usulan dari Pak Denny kalau bisa iuran 2.000-an untuk beli obat apa Mas? Rondang. Nah, Tapi gini Pak Eri, nggih, tergantung kesepakatan warga. nggih. Kalau mengingat masalah seperti itu, kan kekompakan. Iya. Dari awalnya kan kita kebersihan, mandang enak, ya juga sama-sama menikmati Gila gimana. aneh mana kerja bakti gila aneh. Iya enggak masalah. Katanya Pak Yoyo itu Pak Eri, ini bagian saya pengajiannya, ini kalau bersama kan enak. Tidak ada bagian RW, RT 2, Ya ini. RW 3. Wah, sini kepio boleh kerang bagian. Udah aja nih. Pak deh boleh. Membela ramean ya Pak Yoyo. Oh iya. Kebersamaan. Iya, dia butuh bela, coy kan mendenang akan jadi. Jadi dia menong nggak percaya kalau. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. yang saya sampaikan. Monggo. Ini karena juga yang dibilang saya itu korban, dia juga bisa korban karena rumah saya itu kan rendah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir dan masyarakat hadir. Kita sedang tujuannya kan untuk membersihkan lingkungan dan untuk memperbaiki saluran air. Sanitasi salah satu, bukan hanya sok-sok Ciraceh, Sikini juga perlu kita bahas karena itu kan katanya Pak Lurah dari kecil bisa jadi besar kan gitu. Ada instalasi saluran air Pak Lurah di depan saya itu dari rumahnya Pak Haji Nurul, selatannya Pak Haji Nurul itu kalau air itu lahir ke selatan semua lewat depan rumah saya. Ini sudah beberapa tahun yang di belakang jalannya air dulu di waktu zamannya Pak Lurah siapa itu di pondasi ya Pak, di pinggiran di depan sampai ke penyeberangan itu ya, pembuangan ke sawah itu. Sekarang mungkin sekitar 200 meter atau 250 meter ya dari tanah saya. Nah, setelah sekarang air-air yang dari utara itu tidak ada jalan. Masalahnya apa? Yang di belakang ini ditutup total. Airnya lari ke
selatan rumah saya. Kalau hujan besar, mesti banjir sudah. Jadi lainnya tidak banjir, rumah saya banjir. Karena permisi airnya ngapung lewat. Karena di sebelah barat itu tanahnya agak rendah. Nah, itu bagaimana saran dan kebijakannya Pak Lurah gitu. Kalau mungkin Pak RT sudah menegur atau Pak RW sudah menegur, apa itu harus diperbaiki antara sepanggilan atau nanti masukkan di PAD desa atau gimana, tidak lanjutnya, soalnya yang jelas air itu lari ke depan saya semua dari beberapa warga yang di sebelah utara, selatannya Pak Haji Nurul itu ada ada saluran itu ke selatan. Tapi mati Karena di belakang sudah totok, depan belakang dicor, airnya sama saya sendiri juga totok sekalian, itu biar lari ke sok. Gitu ya. Ternyata ada kian tapi tidak bisa Pak, tetap lari ke selatan saya. Gitu. Itu perlu masukan dari Pak Lurah dan solusinya gimana? Monggo dirembuk bareng. Ini kan juga masalah mumpung belum hujan, gitu, masih belum berjalan, hujannya masih landai-landai. Pakai bangunan apa cuma ditutup aja? Bangunan, Pak. Jadi lama kan bangunan. Tapi dulu itu jalannya enak. Ada stop Pak. Ditutup karena di depan itu ditutup. Ada urukan yang Ada sering urukan. nguruk jalan itu saya di sana Pak. Habis sudah. Sering saya karena jenengan kan sudah lewat kan Mas Pak. Bukan itu. Bukan penyakit sering saya nguruk. Yang ada baru bikin yang Dulu jalan itu digenangi air. Saya ambilkan dari proyek tak uruk pakai. Kan lagi kan lewat Sekali lagi kan lewat. Terima kasih. Kalau memang sudah nggak ada yang usul untuk ditutup, mohon doa atau Pak Haji. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. Jadi minggu depan, minggu lagi. Ya, kalau bisa minggu besok ini, Pak. Ya ada kesepakatan. Tadi apa mau minggu lagi? Minggu pertama. Iya, minggu besok. Kan dari awal sudah kita. Kan bener minggu besok. Iya. Kerja bakti lagi. Iya. Minggu pertama. Oh ya, ada pertanyaan dari saya sebenarnya. Yang pertama, warga kita kan ada yang buang sampahnya itu di kompulir ya, di koordinatori gerobak sampah ya. Itu berapa persen dari seluruh warga RW 3? Kalau boleh tahu, kira-kira Kurang lebihnya 65%. berarti banyak sudah ya, 65%. Iya. Sisanya kemana Pak tadinya Pak? Ya kurang tahu ya Pak. Soalnya yang di dalam-dalam ada yang sebagian tidak buang. Yang dalam yang dibakar. punya lahan sendiri, Pak. Punya lahan sendiri. Punya lahan. Kadang juga Punya lahan sendiri, bakar sendiri. Ya, dibakar. Ada yang masukkan langsung ke lumbung anu itu. Tapi nggak muat gerobaknya kamu. Cuman gerobak itu kapasitasnya. Mohon pas RW tak muat. Coba ada yang negara Itu kelajaan. kalau sudah nggak muat, Negara kelajaan. mau kembali lagi, mau dibuang lagi ke Totok. tempat sampah, itu banjir boleh lagi. Itu sering saya kasih uang, buang lagi wes sana, buang lagi Pak, itu bayar lagi Pak. Berapa? Sekian. Oke, nih tanyakan Karena datanya satu kali Pak. suruh buang 2 kali itu bayar lagi. Bayarnya berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau 1 bulannya, Bukan 1 bulannya, 1 gerobak Oh, kamu bayar nggak? kalau buang lagi itu lain Pak, karena yang nata Iya berapa? kadang ngasih 30. 30 gitu. Ya, tiap hari sama Pak Haji Nurul dikasih tambahan yang nata. Kalau buang pertama udah usah bayar. Nggak usah, Pak. Udah usah buang pertama. Nggak Buang usah. kedua bayar Bulanan 30.000. itu ya. Kalau buang 1 gerobak itu yang ngasih 30 bagian yang nata. Kalau misalnya untuk kapasitas gerobak itu Pak dari 65% warga RW 3 itu kira-kira kebutuhan gerobak 1 apa 2? 3? Sebetulnya 1 cukup, tapi harus panjang Pak. Harus Panjangnya panjang, minimal 2 meter lah. Ini kan 1 meter cuman Pak. Jadi kapasitasnya kurang ya Pak. Kapasitasnya kurang Pak gerobaknya Pak. Iya, enggak. Kok bisa bayar mas lagi? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama ya. Terus yang kedua, ini ada masukan juga dari saya. Kemarin banyak saya temui itu kalau sampah plastik memang ada
cuman jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada itu dijadikan bungkus dari Pampers maupun Amit ya. Sporana gula. Anuna reng bini iya. seperti itu. Yang saya ingin tanyakan Pak, mungkin apakah ada kepercayaan dari warga sekitar terkait itu? Kenapa? Apa mungkin tidak mau dibakar atau gimana? Ada kepercayaan seperti itu enggak kira-kira? Sebagian ada Pak. Selama ini sebagian ada yang percaya seperti itu. Nah, kepercayaan gimana itu Pak? Ini bisa disampaikan. Kemarin itu ya sempat saya nggak menyebut salah satu warga ya Pak ya. Kenapa Krisna kok nggak dibuangnya? Jangan takut nanti dibakar. Nah, takutnya ya kurang tahu karena kepercayaan kita kan masing-masing. Oh gitu. Padahal di TPA ya dibakar juga. Dibakar juga sebenarnya. Panas. Iya. Ngebul atau Katanya orang dulu takut telepon katanya Pak. Kenapa nih? Telepon. Ya, orang nggak Jember ya. Iya. Kalian itu. Ada yang percaya seperti itu. Jadi kita ya tidak terlalu mengajar memaksa. Jadi tidak apa-apa. Etos tuh kan. Ya betul. Ya bagi yang Cuman kepercayaan Pak ya. Mungkin kalau sudah kepercayaan itu sudah turun temurun, akhirnya jatuh ke bawah kental Pak. Dari situ butuh waktu. Mungkin kalau dikumpulkan seperti ini kita kesulitan. Saran saya nanti kita cangkruan lah. Kita wacanakan cangkruan di RT kan seperti itu. Mungkin malam sambil ngopi di musola atau gimana kita cangkruan di sana saja ngobrol kan. Nah, gitu. Kapas kameranya udah jadi. Belum. Kan nggak kita ya kok. Belum kita ke tanki. Jangan dulu ke bepos. Belum kita ya kok ya. Tadi bosan. Nah, apa dibahas itu tak? Saya pikir enggak ke air dulu sungai. Pertama disepakati saja bulan ini itu kapan akan kerja bakti, bulan berikutnya kapan. Misalnya disepakati minggu pertama mulai bulan berikutnya. Tapi yang bulan ini tetap harus ada. Agar apa? Agar jeda waktu kemarin kerja bakti dengan sekarang itu sampah enggak segera banyak. Minggu ini katanya. Besok ini Pak. Dibuat gini aja Om Dadut, dibuat Om Dadut pasti paham. Ren giat bulanan apa mingguan Om Dadut? Bulanan. Dibuat ren giat bulanan, tapi ya mungkin bisa kondisional saja. Kalau misalnya tiap tanggal 2 misalnya, mau tanggal 2 kan banyak kan gajian gitu. Iya. Nah, itu semangat tahun luar biasa. Mun masuk tanggal sakeme. 6 lekor. Kalau kerja bakti Pak posang Pak. Enggak Mas. Tapi kalau melihat tanggal takut luput hari Minggu. Iya. Jadi kalau minggu pertama, nah, Iya. tapi itu katanya Pak Madi tadi. Masalah kan bilang Pak, kondisional. Nah, Minggu pertama itu loh, biar tanggal mencolok Pak. Oke, mungkin minggu pertama nanti sekitar dulu nih. Ya. Sore. Masalah perbaikan gerobak mungkin ada kebijaksanaan dari Pak Lurah. Ada di DKLH langsung ke Bapak. Monggo usulan Pak DKLH. Tanggal 12 Oktober ini ya, hari Rabu pagi sama Pak Bupati akan ke Kelurahan Tegal Gede. Besok Rabu itu bisa tersampaikan. PU juga diundang ya Bu. Nah, orang PU juga kita undang. Memang dalam tanda kutip selain kita pamer sesuatu yang bisa dilihat atau sedikit prestasi, kita juga pamer sesuatu yang perlu dibantu Pak ke Pak Bupati. Siapa tahu dengan begitu Pak Bupati tahu mana yang perlu. Ini Pak, jadi kita beberapa hari yang lalu sudah sering kali mengadakan kegiatan. Itu kegiatan tujuannya sih untuk apa sebenarnya? Mungkin di balik layar itu semua kita sebenarnya pengen menarik sesuatu. Jadi ukurannya itu sebenarnya kekompakan dari warga. Kalau lingkungan itu mau bagus, warga juga harus aktif. Dan hal apa contohnya? Anggapnya gini Om. Misalnya nih, kita kemarin adakan karnaval. Otomatis yang datang Pak Camat pada saat itu yang diundang. Kita ngobrol dengan Pak Camat, otomatis kita sisipi seperti ini. Nah, itu cara mainnya Om. Nah, ini juga ada kegiatan nantinya kegiatan musola Pak ya. Peletakan batu pertama musola, terus tabur ikan. Nah, tabur ikan hal seperti itu sama UMKM juga. Nah, saya juga minta aktifan untuk yang penjual cilok sepertinya. Ayo. Di sini Bang. Enggak semua penjual cilok maksud saya, bukan Pak Yoyo. Oh, sangle tadi Mas. Enggak, maksudnya seperti ini.
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menarik, bisa dilirik oleh pimpinan atas biar mereka bisa datang ke sini. Kalau via telepon Pak, telepon bos-bos Pak, kita malah seakan-akan tak ngajeni, tak hargai. Tapi kalau undang beliaunya karena ada kegiatan, ada sesuatu yang pengen kita tunjukkan misalnya, yang bisa dibanggakan di Tegal Gede. Dan di situ nanti kekurangannya pun kita sisipkan Pak. Belum, Pak, kita Tegal Gede ini butuh pengembangan seperti ini. Masuk. Nah, jadi kan enak, masuk gitu loh. Artinya biar masuk lah, itu maksud saya. Jadi jangan ini ya, terkait masalah, saya yakin Pak, semua warga itu punya unek-unek. Ada yang unek-uneknya disimpan di batin, dipulang diceritakan ke istrinya. Nah, ada yang melalui media sosial seperti itu. Kita nggak tahu moro-moro sudah muncul di media sosial, itu juga banyak. Nah, kami Pak membuka diri, dalam artian kelurahan itu membuka diri. Untuk saran kami itu butuh orang-orang kritis sebenarnya untuk membangun, bukan untuk malah distorsi ya, tapi untuk membangun. Silakan kritis. Nah, Pak Lurah sendiri pada saat nge-share link Pak ya, link-link terkait masalah kegiatan, biasanya Pak Lurah juga menyertakan di bawahnya itu apa, nomor HP. Itu dari kelurahan sendiri. Saya selaku Babin Katipmas, kami juga ditugaskan untuk menampung aspirasi warga, untuk kita bisa 3 pilar ini kita bisa bukan bagaimana kita mencari solusinya, itu namanya problem solving. Saya juga share nomor Pak, monggo nanti di sini ada rekan-rekan dari ketua RW, mungkin juga ada RT, ada yang sudah gabung di grupnya Toga Thomas misalnya di kelurahan, silakan nomor saya bisa di share, silakan. Nanti semisalnya ada masukan ke kami Pak, lek unek-unek mun perak kibai compok kan bicara takian amit apa sih tak manfaat mun ada saya dah. Sudah tojo nak HP sebelah nak kopi WA ke saya, Pak Imsem, nama saya Mahmud. Nah, ini kakak saya Pak Imsem, karena saya diminta kakak juga Pak. Untuk apa? Kan ada nomornya di situ, ada alamat yang lengkap gitu. Nah, Pak Imsem, saya ada saran seperti ini. Pak Imsem, saya ada keluhan seperti ini. Pak Imsem, saya butuh bantuannya jenengan untuk ini misalnya. Silakan, itu akan kami masukkan ke dalam aplikasi. Kenapa kami tidak cuma melalui WA Pak? Kenapa? Kalau WA Pak, HP numpuk hilang, ganti Babin Katipmas, ganti Lurah, ganti Babinsa buyar. Pergi. Nah, saya juga memperkenalkan aplikasi kami sebenarnya. Jadi kami di Babin Katipmas ini Pak, semuanya ini karena aplikasinya Mabes. Jadi tersimpan, insya Allah mungkin tersimpan data itu insya Allah aman. Dalam artian silakan kami masukkan dalam aplikasi itu apapun keluhannya, apapun masukannya, apapun informasinya. Jadi pada saat saya sudah lupa misalnya 2 minggu ke depan saya buka lagi. Oh iya kok boleh janji right? Kok kita terkaro malaria misalnya. Jadi bisa seperti itu Pak. Silakan gitu. Untuk nomornya mungkin Om Dadut bisa di-share ke bantuannya ya Om Dadut. Untuk ke warga silakan nanti bisa hubungi saya melalui nomor yang di-share sama Om Dadut. Siap. Demikian Bapak. Tegal Gede keren, hebat, RT RW semangat. Jangan lupa di subscribe. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Sekiranya kami tutup, apabila yang mau punya acara monggo dipersilakan, kalau yang mau ngobrol sama Pak Lurah monggo. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.